Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Elis dengan NPM 202121021 jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu roman untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca sastra yang diampu oleh Bapak Bode Riswandi. Roman yang akan saya bahas yakni roman pada angkatan Balai Pustaka atau tahun 1920, yakni roman Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Marah Rusli merupakan seorang penulis atau sastrawan yang berasal dari Padang. Marah Rusli dikenal sebagai seorang pengarang yang paling mula. Beliau juga dikenal sebagai pembaharu penulis prosa yang lebih banyak berbentuk hikayat. H.B. Jasin pun memberikan gelar kepada Marah Rusli sebagai Bapak Roman Modern Indonesia. Roman Siti Nurbaya ini bertemakan tentang pernikahan paksa. Tokoh utamanya yakni Samsul Bahri, Siti Nurbaya, dan juga Datuk Maringgi. Roman Siti Nurbaya ini ditulis oleh Marah Rusli sebagai akibat dari pengaruh kebudayaan Minangkabau. Untuk memahami lebih jauh, di sini saya akan memaparkan sedikit terkait sinopsis roman Siti Nurbaya. Rekan-rekan perlu diketahui bahwa roman Siti Nurbaya ini menceritakan tentang kisah percintaan antara Samsul Bahri dan juga Siti Nurbaya. Namun, kisah percintaan mereka terpisah ketika Samsul Bahri pergi ke Jakarta untuk menuntut ilmu. Dalam roman tersebut juga digambarkan sebagai Siti Nurbaya sebagai anak dari Baginda Sulaiman. Dia merupakan keluarga yang kaya raya karena pada roman tersebut disebutkan perusahaan Baginda Sulaiman sedang maju pesat. Namun, sebelum kemajuan perusahaan tersebut, Baginda Sulaiman telah meminjam uang kepada Datuk Maringgi. Datuk Maringgi merupakan seorang yang digambarkan kaya raya, tetapi dia iri hati dan juga tamak. Melihat kemajuan perusahaan Baginda Sulaiman, Datuk Maringgi tidak bisa menerimanya, sehingga dia pun merencanakan akal busuk, yakni menyuruh anak buahnya untuk membakar perusahaan Baginda Sulaiman, sehingga perusahaan Baginda Sulaiman pun hancur lebur dan mengalami kebangkrutan. Di tengah musibah tersebut, Datuk Maringgi memanfaatkan kesempatannya untuk menagih hutang kepada Baginda Sulaiman, tetapi Baginda Sulaiman tidak bisa membayarnya, sehingga Datuk Maringgi pun memberikan dua tawaran, yakni ketika hutangnya tidak dibayar maka akan dipenjarakan, sementara hutangnya akan lunas ketika Siti Nurbaya bersedia menikah bersama Datuk Maringgi. Hal ini merupakan pilihan yang berat, tetapi Siti Nurbaya pun menyerahkan diri untuk menikah bersama Datuk Maringgi. Hal ini tidak diketahui oleh Samsul Bahri, sehingga setelah pernikahan tersebut, Siti Nurbaya mengirimkan surat kepada Samsul Bahri yang menceritakan bahwa Siti Nurbaya telah menikah dengan Datuk Maringgi. Mendengar kabar tersebut, Samsul Bahri sangat sedih dan juga sedikit kesal kepada Datuk Maringgi. Menjelang bulan puasa, Samsul Bahri sekolahnya libur, sehingga dia pun pulang ke Padang untuk menemui kedua orang tuanya yang telah ia rindukan dan juga Siti Nurbaya. Namun, setelah sampai rumah, kedua orang tuanya memberikan kabar kepada Samsul Bahri bahwa ayahanda Siti Nurbaya sedang jatuh sakit, sehingga Samsul Bahri pun menengoknya. Samsul Bahri pun mengobrol bersama ayahanda Siti Nurbaya. Kemudian datanglah Siti Nurbaya. Kemudian Siti Nurbaya dan Samsul Bahri pun berbincang di bawah pohon. Hal ini tidak diketahui oleh Datuk Maringgi. Tetapi secara tiba-tiba Datuk Maringgi pun datang dan melihat kejadian tersebut, sehingga Datuk Maringgi sangat marah kepada Siti Nurbaya dan juga Samsul Bahri.
Di sana Datuk Maringgi berusaha menganiaya Siti Nurbaya. Melihat kejadian tersebut, Samsul Bahri tidak bisa menerimanya sehingga terjadilah pertengkaran antara Datuk Maringgi dan juga Samsul Bahri. Setelah itu Siti Nurbaya merasa ketakutan sehingga dia berteriak untuk meminta pertolongan. Hal ini didengar oleh ayahnya sehingga ayahnya yang sedang sakit pun berusaha bangun untuk melihat keadaan di luar. Namun yang terjadi ayahnya malah jatuh dan meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, Datuk Maringgi mengusir Siti Nurbaya sehingga Siti Nurbaya tinggal bersama bibinya yakni Alimah. Sementara Samsul Bahri pun diusir oleh kedua orang tuanya karena dianggap telah memalukan keluarganya, sehingga keesokan paginya Samsul Bahri pun pergi secara diam-diam ke Jakarta. Nah, setiap hari Siti Nurbaya sering merasa kesedihan karena telah ditinggal oleh kedua orang tuanya dan juga kekasihnya. Alimah pun memberikan saran kepada Siti Nurbaya untuk menyusul kekasihnya ke Jakarta. Mendengar hal tersebut, Siti Nurbaya pun sedikit tenang dan keesokan harinya Siti Nurbaya pergi ke Jakarta. Tetapi di tengah perjalanan Siti Nurbaya hampir mengalami kecelakaan karena ada seorang yang berusaha menjatuhkan Siti Nurbaya ke dasar laut. Namun untung saja ada seseorang yang membantu dengan cara memegang baju Siti Nurbaya sehingga Siti Nurbaya pun tidak jadi jatuh ke laut. Setelah sampai di Jakarta, Siti Nurbaya pun difitnah oleh Datuk Maringgi karena telah mengambil harta dan juga perhiasannya, sehingga didatangilah oleh polisi. Nah, melihat hal tersebut, Samsul Bahri membela Siti Nurbaya untuk diadili di Jakarta. Namun hal tersebut tidak digubris sehingga Siti Nurbaya harus pulang ke Padang. Tetapi hal ini terbukti bahwa Siti Nurbaya tidak bersalah. Kejadian tersebut masih belum puas untuk Datuk Maringgi sehingga Datuk Maringgi merencanakan kembali akal busuknya, yakni Datuk Maringgi memerintah salah seorang anak buahnya untuk menyamar sebagai seorang pedagang yang melewati rumah Siti Nurbaya. Nah, pada saat itu pedagang tersebut melewat ke depan rumah Siti Nurbaya. Siti Nurbaya pun membeli makanan tersebut, yakni membeli kue. Namun setelah makan kue tersebut, Siti Nurbaya pun jatuh pingsan dan mengeluarkan busa dari mulutnya dan meninggal dunia akibat keracunan. Hal ini didengar oleh Ibunda Samsul Bahri sehingga ibundanya merasa sangat sedih. Pada akhirnya Ibunda Samsul Bahri pun meninggal dunia. Samsul Bahri pun ditinggalkan oleh seorang kekasihnya dan juga ibunya. Sehingga dia pun berniatan untuk melakukan bunuh diri dengan cara mendodongkan pistol kepada kepalanya. Namun berhasil diselamatkan. Setelah 10 tahun kemudian, Samsul Bahri bekerja sebagai kompeni dan memiliki julukan Letnan Mas. Kemudian dia pun diberi tugas untuk memberantas para pengacau di Padang. Salah satu dari pengacau tersebut yaitu Datuk Maringgi, sehingga dari sanalah terjadi pertempuran antara Samsul Bahri dan juga Datuk Maringgi. Pada saat itu Samsul Bahri menembakkan pistolnya kepada Datuk Maringgi sehingga pelurunya mengenai dada Datuk Maringgi. Namun sebelum itu Datuk Maringgi telah melukai Samsul Bahri dengan sabetan pedangnya sehingga Samsul Bahri pun dilarikan ke rumah sakit sementara Datuk Maringgi meninggal dunia di tempat. Setelah sampai di rumah sakit, Samsul Bahri memiliki keinginan untuk bertemu dengan ayahnya. Karena dia ingin meminta maaf dan juga berwasiat agar setelah meninggal dia dimakamkan di sebelah kekasihnya yaitu Siti Nurbaya. Ayahnya tidak mengenali anaknya, namun setelah meninggal Samsul Bahri, Sultan Mahmud pun baru menyadari hal tersebut sehingga keesokan harinya ayahnya
ayahnya Samsul Bahri pun meninggal dunia. Nah, rekan-rekan, itulah sinopsis dari roman Siti Nurbaya. Jadi jelas ya bahwa makna dari roman tersebut yakni pernikahan paksa antara Siti Nurbaya dan juga Datuk Maringgih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.